Ya, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Hari ini pada cuan ya, pada taking profit. Sebenarnya ideal tuh hari Kamis tuh ideal untuk taking profit karena marketnya biasanya bagus. Nanti hari Jumat pagi-pagi udah ajrut-ajrutan. Komposit masih masih kemarin sudah saya bahas. Jadi setelah market tutup kita adakan review. Sebenarnya nggak usah lama-lama ya, sekitar 1 jam saja cukup. 1 jam kelamaan sebenarnya. Idealnya sekitar 30 menit aja lah. Yang penting teman-teman bisa tahu kira-kira besok tuh mau ngapain. Hari ini composite bergerak sesuai prediksi kita ya, masih di sideways dan range areanya hari ini ditutup di 4.716, satu tik di atas 4.706 yang saya bikin ini. Dan tertahan di area skyline di 4728. Kita kemarin sudah belajar mengenai support resistance yang ada di sini ya, dynamic support dan resistance. Jadi kelihatan kalau hari ini skyline menjadi resisten dari composite. Transaksinya udah mulai bagus, tapi belum ada tanda-tanda asing masuk cukup signifikan. Sifatnya masih temporary aja, masih wait and see. Mungkin saya lihat menjelang PSBB yang akan segera dikurangi oleh pemerintah, yang mana pemerintah berarti ekonomi sudah mulai berjalan. Kita berharap ekonomi sudah mulai berjalan ya, dan penambahan kasus baru COVID Corona tidak terlalu udah juga turun. Itu harapan kita semua. Nah, ini pelaku pasar sudah, saya lihat mereka mulai mencuri start serok dulu di bawah. Dengan harapan nanti ketika waktunya PSBB sudah dilonggarkan, aturan PSBB dilonggarkan, ekonomi berjalan, sahamnya udah terbang dan mereka sudah ada posisi semua. Seperti saya pernah ulas di webinar saya, ketika composite naik, yang paling duluan naik adalah sektor finance. Dan kita sudah bisa lihat belakangan ini, di 3 hari terakhir di candle yang composite naik cukup signifikan ini, sektor finance juga naiknya juga bagus sekali, ditandain dengan BRI dan BBCA sebagai penggeraknya. Nah, sektor finance kelihatan sebagai motor penggerak ya. Nah, kelihatan sekali sebagai motor penggerak. Ditandai juga dengan transaksinya yang juga naik signifikan. Lalu ada Bank BRI ya, Bank BRI lihat, wah keren banget, keren banget. Tadi ada pertanyaan, Pak, BRI saya boleh jual apa enggak? Beberapa teman sempat jual BRI di 2.750, 2.760, congrats ya. Tapi ada juga yang memilih untuk hold. Kenapa memilih untuk hold? Karena belum kena trailing stop, ya, belum kena trailing stop. Dan targetnya kemarin itu kita punya target ada di level 2.810 dan 2.970. Ada juga yang punya target di 2.940. Sama kalau 2790 hari ini sudah kecapai ya. Karena hari ini persis ditutup di high-nya di 2780, satu tik di bawah target kita kemarin ya. 2790 dan 2940 hari ini satu tik di bawahnya. Jadi saya lihat sih peluang untuk naik BBRI masih cukup besar ya. Peluang untuk naik masih cukup besar. Hari ini kalau mau sell on strength tentu saja tidak salah. Kalau sudah untung mau jual di harga berapapun tidak pernah salah ya. Profit 5%, profit 8%, 7%, 10%, tidak pernah salah. Yang penting profit ya. Berapapun itu kita syukuri. Nah ini, sektor finance hari ini oke banget ya. Ini BRI, terus BBCA. BBCA juga kena
kena resistance skyline. Kita lihat besok apakah dia bisa naik ke atas apa enggak untuk mencapai target V-line. Kita berdoa saja. Cukup bagus, BBCA masih bagus nih. BBCA masih bagus. Antara dua nih, antara breakout skyline atau dia koreksi tipis. Jadi ini kan karena ini sudah menjelang akhir minggu ya. Saya lihat candlenya ini kalau dia besok akan lanjut naik minggu depan, setidaknya dia ditutup di posisi hijau. Ya kira-kira seperti inilah. Antara dua nih, bergerak dengan cukup masif, ya dijebolin sekalian. Jadi jebol resisten sekalian, atau koreksi tipis ya untuk menandakan kalau besok kalau masih sideways, kalau bergerak masih sideways, minggu depan IHSG malah berpeluang koreksi nih, kayak contoh ini nih. Ya, nih. Jadi minggu depan IHSG bisa aja berpeluang koreksi kalau tidak mampu breakout ini. Jadi langkah untuk sell on strength hari ini bagus. Itu salah satu strategik yang menurut saya oke banget. Ya, kita akan langsung aja ke bahasan saham ya. Langsung ke pembahasan saham. Hari ini apa aja yang mau dibahas. Tadi BBRI sudah saya bahas, besok masih lanjut apa enggak ya. Kemungkinan masih akan lanjut, tapi sudah terbatas ya. Perhatikan kalau besok kalau composite koreksi ya berarti otomatis sektor finance dan kawan-kawannya mungkin juga akan kena sentimen koreksi. Jasa marga penutupan gimana? Ternyata jasa marga penutupan kurang bagus ya. Nah, yang seperti ini yang saya bilang harusnya sudah kena trailing stop. Kemarin mau jual ragu-ragu, tunggu hari ini, ternyata hari ini dia bikin lower low. Nah, yang saya bilang lower low itu ya kayak gini. Sudah harus jualan tadi, harusnya. Karena tadi saya bilang kan tunggu jam 2 deh. Nah, kalau jam 2-an menjelang penutupan modelnya begini, harusnya jualan dulu. Jasa marga. Jadi kita malam ini tidur nggak berpikiran bagaimana kabarnya jasa marga besok. Lalu Excel. Excel sekali lagi V-line menunjukkan kedikdayaannya. Kemarin saya ada rekomendasi Excel dengan catatan Excel bisa naik ke atas V-line. Ternyata hari ini Excel bagaimana? Hari ini ternyata Excel tidak bisa naik dan langsung turun persis di garis V-line ini, langsung turun. Sekarang semakin mulai bukan mulai percaya, mulai yakin. Jadi kalau dalam trading system, kalau kita trading menggunakan trading system, itu penting yang namanya memiliki kepercayaan, trust terhadap sistem. Bagaimana kita bisa trading kalau kita nggak percaya dengan sistem yang sudah ada? Ketika ini waktunya harusnya jual, karena nggak percaya, nggak usah jual. Jadi akhirnya amburadul. Itu sebabnya kita belajar dari historical. Nah, ketika ini saya lihat Excel, wah ternyata kena V-line betulan ambles. Jadi ketika Excel kemarin kena V-line, harusnya kemarin sudah jualan. Ya, jadi kalau berbicara mengenai trading system, berbicara mengenai winning rate, kalau ada orang bilang, winning rate-nya sekian persen, potensial mendatangkan profit sekian persen gitu. Drawdown-nya sekian persen, CAR-nya sekian persen. Kalau saya cenderung saya abaikan itu semua. Terpenting adalah bagaimana kita bisa mengerti karakter kelemahan dan kekuatan dari sistem kita, dan teman-teman atau rekan kita yang menggunakan sistem kita juga tahu betul persis kelemahannya. Jadi kelemahan itu bukan sesuatu yang dihindari, yang ditutup-tutupi, bukan. Tapi kita harus terbuka dengan kelemahan itu. Tujuannya apa? Supaya yang pakai tahu resikonya. Jadi di sini bukan mengenai ego, ya, bukan mengenai hebat, siapa yang paling hebat, yang paling bisa mengenerate profit. Mengenerate profit itu cuma di atas kertas kok. Tetap semua pengambilan keputusan kan ada di kita sebagai individu bebas. Yang ambil keputusan trading kan bukan sistem, tapi kita yang pencet enter untuk buy,
pencet enter untuk sell. Jadi sistem bisa bilang suruh beli tapi kita nggak beli, sistem bisa suruh jual tapi kita juga nggak jual. Jadi percuma kalau kita punya sistem sehebat apapun, tapi kita individunya memakainya dengan tidak penuh disiplin. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk disiplin dalam hal ini, dan kita juga tahu harus punya trust dengan sistem ya. Jadi kita belajar dari histori. Saya nggak bilang sistem saya yang paling bagus, bukan. Tapi kita sama-sama belajar di mana kelemahannya dan di mana kelebihannya. Dan yang jadi kelemahan kita sikapi dengan positif, yang menjadi keuntungan kelebihannya bagaimana caranya supaya kita bisa mengenerate kelebihan itu bisa memberikan keuntungan yang lebih maksimal untuk kita. Itu tujuan saya. Itu goal saya. Oke. Setelah Excel ada Mika. Ya, tadi Mika saya ada call. Tadi siang saya sudah call Mika untuk di buy. Yes. Kenapa? Nah, sekali lagi saya jadikan ini sebagai suatu patokan. 1. Tertahan di areal selendang. Dia nggak jebol selendang, malah rebound. Walaupun tadi sempat turun, tapi ternyata dia turun itu cuma kasih bikin orang galau, turunin penumpang istilahnya. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa selendang ini cukup masih relevan, yang mana dia masuk di dalam selendang dan dia balik ke atas V-line. Sekali lagi V-line menjadi komponen yang membuat kita konfirmasi ulang terhadap jalur tren. Kalau udah di atas V-line, kemarin kesepakatan kita adalah kalau di atas V-line berarti bagus, berarti uptrend. Nah, ditambah lagi kemarin selendang ini golden cross terhadap V-line, yang artinya apa? Secara short term, ini chart ini menunjukkan sentimen yang bagus, yang menunjukkan tren yang uptrend ya. Berarti ketika kemarin merah, harusnya kita sikapi tenang-tenang aja, nggak usah terlalu panik ya. Nah, ketika nanti kayak hari ini rebound, kita harusnya boleh beli. Makanya tadi saya rekomendasi buy Mika di sesi 1 kalau nggak salah ya, saya lupa. Iya, di sesi 1 sesi 1 apa sesi 2 lupa. Saya kode buy Mika. Ternyata Dok Chan tadi udah duluan masuk, memang hebat sekali. Memang tidak namanya juga dokter ya. Jadi kalau sama saham yang berbau rumah sakit peka sekali ya, sensitif telinganya. Java. Jadi Mika buat besok oke ya. Nanti kita bikin summary di akhir acara untuk trading besok tuh apa. Nah, Mika salah satunya ya. Selain BBRI, Mika ya. Cuma BBRI posisi sudah agak tinggi. Buat yang baru mau masuk agak riskan. Jadi ya buat yang baru mau masuk saya lebih recommended di Mika ini. Java masih sideways ya. Tadi sempat bagus, kita sudah sorak-sorai udah happy. Tapi ternyata dia penutupan bikin galau. Tapi nggak apa-apa. Dia nggak ada yang salah dengan Java. Saya lihat masih bagus. Secara jangka pendek masih bagus. Mungkin masih akan mencoba menuju ke 1000 atau menuju ke skyline-nya ya, skyline ini. Tapi perhatikan, ini bukan untuk jangka panjang dan jangan terlalu agresif karena ini jadi acuan kita ya. Asing posisi masih jualan, jadi jangan terlalu agresif. Jadi kalau lihat asing turun atau asing naik bukan berarti kita boleh beli atau nggak boleh beli, bukan. Ini lebih pada porsi dana yang kita masukin. Kalau lihat asing turun ya kalau bisanya 100 juta ya jangan 100 juta masuk 20 juta aja, kayak gitu loh kira-kira ya. Breeze kemarin juga saya rekomendasikan untuk buy, tapi hari ini dia memilih untuk bikin galau. Tapi saya lihat masih oke karena masih tertahan di atas V-line. Seperti yang kita lihat yang kemarin dia posisi kayak begini aja, kalian bisa tahan ya, masih berani tahan. Nah kalau gini harusnya kalian juga lebih bisa tahan, lebih berani tahan untuk di Breeze. Santai aja. Breeze masih on the track kok, nggak usah khawatir. Tapi kalau mau jualan dulu, boleh nggak? Ya boleh. Yang penting sudah untung, boleh jualan. Kalau belum untung, mau tahan, boleh. Kalau sampai rugi, ya anggaplah
Namanya juga usaha, ya kan? Kita usaha perlu modal, perlu cost, ya anggaplah itu buat cost untuk running usaha. BRPT, BRPT kebetulan chart saya ini kurang sempurna, karena harusnya katanya nggak ada gap di sini. Tapi entah kenapa saya punya gap. Ini dia lompat nih. Harusnya dari 8 Mei, harusnya ada 6 Mei dan 7 Mei. Tapi saya lompat, jadi tinggal langsung ke 8 Mei. Harusnya ada chartnya. Nah ini sebenarnya masih on the track ya, biasa. BRPT kalau nggak bikin galau bukan BRPT namanya ya. Tenang aja, selama masih di atas selendang, jalurnya masih uptrend, tetap hold. Mungkin malah bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness ya. Tenang aja, BRPT masih on the track. BRIS sudah saya bahas tadi. Excel apa mungkin ada pengaruh come dividen? Ya bisa, peluang itu semua tetap mungkin ya. Karena kalau dividen itu bukan buat saya sebagai seorang trader. Dividen itu bukan sesuatu goal yang saya ambil. Jadi, oh ini besok mau dividen, yuk kita beli dulu. Ya, begitu dapat dividen langsung pergi. Ya, enak sekali gitu ya. Enak banget market kasih kita duit cuma-cuma gitu ya. Nggak mungkin. Pasti ketika kita dapat dividen harganya dibanding. Nggak mungkin kita bisa dapat dividen. Kalau Bapak Ibu tradingnya long term, silakan. Jujur, BBRI hari ini yang bikin orang nyangkut justru ketika dia bagi dividen di 4.000. Saya ingat sekali waktu itu rasio dividen yang dibagikan itu setara dengan bunga 4%. Jadi kalau kita punya uang di BRI, kita tabung, dengan pembagian dividen itu kita dapat dividen payout ratio itu 4%. Nah, orang tuh pada nafsu, pada beli semua. Atau kalau nggak tambah kepemilikan, wah mumpung dapat dividen. Dapat dividen 4%, besoknya gap down turun, itu saya ingat kira-kira minusnya malah jauh lebih dalam. Minusnya 6%-an kalau nggak salah. Hampir 7% malah waktu itu minusnya. Gap down loh. Jadi pembukaan market, BRI ada di bawah minus 6%. Kalau udah kayak begitu bagaimana? Mau keluar juga rasanya nanggung. Kalau keluarnya 4%, sama-sama 4%, anggaplah ya udah rugi 4%, anggaplah ya udah saya dapat kembalian dari dividen, anggap aja nggak rugi. Tapi ini malah ruginya di bawah. Jadi ruginya malah minus 2%. Padahal cuma minus 2%, tapi orang itu nggak rela. Waduh, malah minus 2%, nggak jualan deh. At the end gimana? At the end teman-teman pada minusnya sampai 40%, sampai minus 20%. Ketika itu langsung tiba-tiba kena impact corona kemarin itu. Sampai hari ini. Nah, yang itu loh. Saya malah kemarin justru selamat dari BRI gara-gara dividen. Saya pikir, saya nggak mau ambil dividen ya, jualan ah. Ketika jualan besoknya turun, jebret, minus 6%. Saya pikir, jangan-jangan besok mau turun lagi, nggak masuk dulu deh. Wah, itu betapa beruntungnya saya. Berhari-hari saya mau masuk ragu-ragu, mau masuk nggak jadi, malah tambah ambles. Ya, itulah. Jadi, ya namanya rezeki susah juga. Tapi bukan masalah rezeki, tapi ini lebih ke strategi, saya bilang. Kalau orang bilang, wah kamu bejo pak, saya bilang sorry. Bejo itu adalah bagian dari kesiapan kita. Kita kalau punya kesiapan, ilmu yang benar, pasti bejo itu akan ngikutin kok. Orang mau bilang bejo, tapi kalau saya bilang itu lebih pada karena kita sudah pegang karakternya, pegang ilmunya dulu. Jadi kita udah siap dulu, ya. Itu yang mau saya bagikan ke teman-teman. Jangan pernah berhenti belajar dan market selalu akan memberikan pelajaran buat kita. BNLI bagaimana BNLI? BNLI sempat saya gambar ini. Ya, seperti Bapak Ibu lihat, Pak, chartnya keren banget. Yang keren apanya? Itu loh, kuningnya naik terus loh. Asing beli terus. Kalau asing beli, mereka lantas pasti naik harganya? Belum tentu. Mereka punya 1001 cara untuk belanja. Pertanyaan saya begini. Coba Bapak memposisikan Bapak Ibu di dalam
sepatu mereka, di dalam posisi mereka. Kalau Bapak Ibu punya uang sekitar 100 triliun, mau beli perusahaan, emang mau belinya di harga mahal? Nggak mau kan? Paling nggak di harga yang sudah disepakati semula. Contoh, saya mau harga 1.200. Orang yang jual bilang, yaudah 1.200, kamu beli aja di luaran. Kita perjalanan kita beli 1.200, ternyata orang pada tahu nih. Si itu mau beli harga 1.200. Wah, kalau nggak 1.250 saya nggak mau lepas ah. Kalau nggak 1.300 saya nggak mau lepas ah. Ya kayak gitu-gitu. Sama akhirnya gimana? Akhirnya kan bocor. Sama ketika pemerintah pembebasan tanah jalan tol Trans Jawa. Saya nggak tahu daerah lain, tapi khusus yang di Solo saja. Ada beberapa petak tanah yang pembebasan tanahnya itu sulit banget. Bukannya sulit masalah apa? Karena mereka tidak mau jual di harga pasar. Mereka maunya jual di atas harga pasar. Itu permasalahannya. Kalau mau jual harga pasar, saya rasa proyek itu akan cepat selesai. Nggak ada yang mau. Maunya itu jual di atas harga pasar. Sama dengan BNLI. Asing masuk, asing mau beli. Tapi masyarakat apakah mau jual murah? Belum tentu. Untuk itu, dia punya strategi bagaimana caranya supaya pada jual murah. Dibikinlah orang galau, dibikin orang bosen, dibikin orang macem-macem lah. Dibikin orang nyangkut, akhirnya jual, akhirnya dia yang nadah. Ya, strategi bandar macam-macam. Jadi kalau untuk BNLI saya lihat trennya bagaimana. Kita mending baca trennya aja. Trennya gimana? Selendang ada di atasnya Skyline dan Skyline ada di atasnya V-Line. Berarti secara uptrend ini strong uptrend. Di tengah pandemi yang seperti ini, di tengah ketidakpastian market, BNLI adalah sektor finance, bagian dari sektor finance. Sektor finance lainnya, BBRI dan BCA, baru 4 hari ini naik. Sedangkan BNLI, ketika mereka turun, BNLI termaintain dengan baik nih, sideways. Kacamata orang yang mungkin belum masuk BNLI, mereka bilang, wah sideways-nya lama, bosen, kalau saya jadi orang itu mah saya jual. Jangan salah, orang ini akan sangat berterima kasih ketika dia di BNLI dan dia bilang, untung saya belinya BNLI. Kenapa? Karena coba lihat tuh BRI dan BCA. Ya udah minusnya sampai puluhan %. Saya di BNLI cuma santai-santai aja nih. Sahamnya malah naiknya tipis-tipis signifikan. Jadi semua kembali lagi ke kacamata masing-masing dan bagaimana caranya sikapinya. Jadi kalau untuk trading, saya nggak cocok dengan BNLI. Untuk trading, kenapa? Ya sideways. Tapi kalau untuk nabung, ceritanya beda lagi. Umpamanya ya saya uang nganggur daripada taruh di BRI juga turunnya baru begitu ya. Saya lihat BNLI ini kok kelihatannya ditahan ya, cukup stabil ya, masuk BNLI aja. Nah, monggo. Itu namanya strategi ya. BRIS sudah saya ulas tadi Pak, BRIS ya. BRIS masih oke. KALBE dan KF. Coba kita cek KALBE dan KF. Nah, KALBE kelihatan asing jualan, tapi harganya sideways, cenderung naik dan di bawah sideways. Nah, yang kayak gini nih hati-hati. Nah, ini kayak mulut nih, kayak mulut buaya nih. Ini badannya, ini mulutnya. Wah, ini kalau kita kegigit, waduh, hati-hati ya. Ini kalau begitu dia turun, jebret, wah, sakit jatuhnya ya. Apalagi KLBF ada di bawah selendang, ada di bawah V-Line. Dia lagi berusaha bertahan di atas Skyline. Kalau Skyline ini jebol, saran saya jualan dulu KALBE ya. Kita ikutin aja dengan sistem. KF pun sama, KF masih belum bisa mendobrak tren jangka pendeknya. Selendangnya belum bisa dobrak ya, Skyline juga belum bisa dobrak. Jadi saya bilang masih belum oke. Selendang tebal dan tipis apa arti maksudnya?
Kalau tebal artinya bantalnya tebal. Kalau jatuh nggak sakit, Pak. Kalau tipis artinya apa? Kalau jatuh nggak ada tadahannya, gampang untuk dijebolin. Kalau gampang untuk dijebolin artinya trennya rentan, trennya tipis, jadi resikonya besar. Itu. Itu bantal tebal, bantal tipis kita juga harus lihat posisi uptrend apa downtrend. Nah, kita lihat dulu, geser. Kalau tebalnya posisinya downtrend berarti ini kalau mau tembus susah. Ya, ini kalau mau ditembus susah. Jadi kemungkinan besar bakal downtrend. Tapi kalau posisinya uptrend, bantalnya tebal, bagus. Artinya kalau dia sampai mau turun, tidak cepat-cepat jatuh, dia bisa mantul kembali. Contoh kasus di Mika ya, contoh kasus di Mika, ini kan tebal nih. Coba kan waktu dia turun dia masih ada di dalam selendang. Bayangin kalau sumamanya selendangnya ternyata tipisnya cuma sauprit gini. Posisi ini sudah di bawah selendang dan besoknya dia akan tendensi untuk turun semakin dalam, semakin dalam. Ya. Nah, contoh kayak ini, selendangnya tebal. Untuk mau mendobrak ini pun dia mesti swing berhari-hari. 1, 2, 3, 4. Dobrak, coba, nggak jadi, turun. 5, dia berusaha bikin galau, terus akhirnya besoknya 6, dan dia berusaha, dia bisa naik ke atas. Ya, itu kenapa saya bikinnya selendang yang satu ini. Kenapa bukan garis, ya. Itu yang membedakan. Jadi saya mau bisa supaya lihatnya gimana. Java asing mulai keluar. Java kayaknya asing memang keluar deh. Jadi itu sebabnya saya bilang kita di sini susah. Inilah kita bilang selendangnya pun tipis ya. Kemungkinan koreksi pun besar. Jadi kalau kita di Java, kalau mau trading ya uang kecil aja dulu, uang dikit dulu aja. 1 jutaan atau 2 jutaan atau 5 jutaan gitu aja. Buat cuma supaya ketika naik beneran kita cuma bisa bilang untung saya sudah punya walaupun nilainya cuma 1-2 lot gitu ya. Cepin. Cepin masih oke ya. Kemarin saya sudah juga kode cepin. Target kita ini tadi mungkin ada teman-teman yang tanya, ada yang japri, buy japri, Pak saya mau merah ini saya buy on weakness boleh nggak? Ya boleh. Selama kamu rasa, jadi kembali lagi ke keyakinan kita. Ada di atas selendang, ya udah yakin aja lah. Mungkin nanti juga naik, apalagi selendangnya warnanya biru. Wah berarti uptrend nih, yakin aja deh. Nanti dalam waktu dekat juga naik. Nah ternyata ya membuahkan hasil ya. Inco bagaimana Inco? Inco hari ini jebol selendang dan jebol V-line. Trennya masih naik. Kalau mau bertahan, ya silahkan. Tapi saya lihatnya begini. Jadi ini salah satu buat kita bisa mengambil keputusan. Kita lihat support berikutnya di mana sih support berikutnya. Dari titik ini. Support berikutnya ke skyline yang mana minusnya lebih dari 5%. 5%-nya aja 2.670. Sedangkan skyline-nya di 2.600. Berarti kira-kira ada minusnya bisa 7%-an sampai di skyline ini. Nah, pertimbangannya kita short aja, kita lakukan gini aja, jual dulu untuk serok lagi di bawah. Kalau dia mantul di skyline, kalau dia malah jebol skyline gimana? Kan kita bisa bilang, untung sudah saya jual. Itu jadi namanya teknik short ala Indonesia ya, teknik nge-short ala Indonesia. Jual dulu di atas, beli lagi diserok lagi di bawah. Itu Inco. HMSP besok come date ya kalau nggak salah ya. HMSP hari ini tuh, sekali lagi, bukan sulap, bukan sihir, V-line berhasil menjadi benteng Takeshi. Ya, mungkin kalau ada yang ingat film reality show di zaman dulu, sekarang juga masih ada kayaknya benteng Takeshi. Susah banget ditembus ya benteng Takeshi itu, susah banget ditembus. Itu kadang-kadang sering buat kita jadi analogi benteng Takeshi. Karena benteng itu jadi susah ditembus, banyak rintangannya. Nah, V-line ini juga sama. Dia adalah benteng Takeshi. Rintangannya sulit. Kalau mau break selendang, gampang. Mau break skyline, gampang. Nah, kalau skyline V-line yang ini,
Pertimbangkan masak-masak kalau saham mau break skyline. Mau break V-line. Ya, pertimbangan masak-masak. Apalagi bukan nggak usah nabung. Jadi sekarang memang waktunya bukan nabung, sekarang waktunya untuk trading. Sekarang trading dulu ya. Kita belajar trading sekarang. Adi. Adi bagaimana? Nah, Adi lumayan oke nih. Dia lumayan playing defense ya, naiknya tipis-tipis. Naiknya hati-hati banget, naiknya hati-hati. Dan sekarang sudah ada di atasnya selendang, kita berharap berikutnya dia mampu sampai ke skyline dan bisa sampai kira-kira ya mungkin kalau dia on the track. Adi saya nggak muluk-muluk sampai ke V-line, tapi setidaknya sampai ke sini dulu aja. Ya, 670. Ini Adi. Nggak usah sampai, wah, wow, bakal ke V-line, man. Profit berapa persen tuh? Jangan. Saat ini kita playing defense aja. Jangan taruh target tinggi-tinggi, ya. Jangan taruh target terlalu tinggi. 5-6% rasanya sudah bahagia kita. Hari ini Bu Nani taking profit lumayan tuh. 5%-an, 5%-an. Kapan lagi posisi duduk manis di rumah dapat duit 5%? Bang aja kasih duit 5% itu setahun. Ini 2 hari, 3 hari dapat 5%. Happy lah harusnya. Antam ya sama. Asing masuk tapi posisi sideways. Wah, kalau saya melihat ini potensi. Kalau yang mau cicil beli, saya rasa belum oke. Tapi kalau dia breakout ini boleh dicermati. Ya, Antam boleh dicermati kalau dia breakout. Era juga bikin galau. Selama masih ada tertahan di skyline, saya masih oke kok, saya masih tahan. Tapi saya nggak ada di era loh ya, bukan berarti saya bilang saya masih tahan, berarti oh Pak Erwin ada di era nih. Nggak, saya nggak di era dan saya lihat era masih oke kok, asing masih naik ya, asing masih naik, masih di atas skyline. On the way ke V-line masih oke lah, masih rasanya relevan, cukup relevan. Jaraknya masih 13%-an. Tapi saya nggak muluk-muluk, saya ke sini dulu deh, ke sekitar 1400-an dulu deh. 1400. Ini ada gap ya di sini. Nah, gap itu kadang-kadang suka bikin, belum tentu 1400 ini pasti goal, pasti nutup gap. Oh ini tenang, ini pasti nutup. Belum tentu. Begitu dia dikira orang mau nutup gap, langsung turun lagi ya. Jadi saya lihat peluang untuk ke 1400-an masih cukup besar ya. Kalau sekarang sudah terlanjur masuk ya tergantung trading plan-nya dulu aja bagaimana ya. Indofood. Nah, Indofood sama ya, sama kayak ICBP, sudah saya ulas tadi di awal ICBP. Pada dasarnya trennya masih belum bagus ya, masih downtrend berat. Kemarin ketika turun asing naik nih, kita udah tahu, oh manfaatin ini. Jadi ketika turun asing manfaatin beli dan ketika naik asing langsung jualan, alias apa? Profit taking ya. Antara dua, profit taking atau dia average down dan dia jual setidaknya modalnya nggak perih amat. Ini salah satu strategi short. Jadi punya modal di atas, dia beli di bawah, ketika dia turun dia beli di bawah, ketika dia naik sedikit dia jualan, paling nggak lukanya nggak luka dalam. Nggak sampai muntah darah. Itu strategi juga. Boleh kita pelajari yang kayak gitu-gitu. Kita hanya bisa pelajari kalau kita punya indikator tambahan. Kalau cuma indikatornya cuma box dan 2 garis, rasanya saya bilang nggak, masih kurang oke ya. MDKA. MDKA kelihatan dia tertahan di areal skyline. Posisi asing masih masuk. Kita lihat besok. Apakah ini bisa hijau? Kalau ini hijau, modelnya mirip-mirip sama Mika nih. Jadi buy on weakness. Karena pada dasarnya dalam 1 bulan ini ya, trennya ini MDKA ini uptrend. Yang mana selendang ada di atas skyline dan skyline ada di atas V-line. Ini trennya uptrend, masih uptrend. Jadi saya lihat ini peluang untuk buy on weakness. Coba saya mau iseng-iseng tarik garis. Walaupun jarang tarik garis, tapi iseng-iseng lah tarik garis. Wow!
Wow, kayaknya ini besok bisa hijau nih MDKA. Ya, yang suka serok, coba boleh dimanfaatkan peluang ini. Ya, MDKA. Oke, ada pertanyaan, BRPT apakah bisa beli buy on weakness untuk besok? Karena selendang di atas V-line ada perpotongan juga dengan garis skyline. Coba kita buka sekali lagi, BRPT. Ya, BRPT saya kan tadi bilang masih oke ya, untuk di buy on weakness masih oke, masih hold, saya juga masih hold. Jadi ya masih enggak apa-apa. Memang bikin shock terapi, ya biasalah kalau penumpang. Jadi gini, BRPT itu sekarang bobot asing bertambah banyak di BRPT. Nah, ada plus minus. Plusnya adalah BRPT susah untuk dibandarin. Walaupun itu bandar. Ada bandarnya, tapi pergerakannya jadi kayak begini, jadi kurang bisa dikendalikan gitu loh. Adaro posisinya masih sideways ya. Ini masih tertahan di area 1060. Jadi masih belum oke. Saya lihat kecenderungannya Adaro masih not oke. Walaupun potensi untuk naik tetap ada ya. Potensi untuk naik tetap ada. Kita berharap saja. Coba saya tambahin garis lagi dari bawah. Jangan-jangan bisa kayak MDKA nih. Bisa dapat insight. Ya, lumayan nih naik nih. Moga-moga dia bisa breakout ya. Bisa breakout dan dia tambah naik. Adaro boleh masuk watchlist saja. Masuk watchlist saja. Terus ada Waskita juga masih sideways, tertahan di skyline, asing banyak masuk. Kalau breakout skyline ya mungkin terdekat, antisipasi ke sini dulu karena di sini ada gap yang dia harus tutup. Coba dicek juga ke chart masing-masing, soalnya kayaknya chartnya saya ini jangan-jangan semoga cuma BRPT doang yang error. Nah, ini antisipasi di 725 ini untuk waktunya mungkin top taking profit di Waskita. Ya, PTBA masih oke, chartnya naik tapi hati-hati karena asing jualan. Jadi kita lihat, nah 2160 ini jadi resisten. Besok kalau dia turun lagi, sell on strength dulu deh, jualan dulu deh. Kalau rugi mungkin ruginya nggak terlalu dalam. Kalau mungkin besok dia bisa naik ya, harapan saya bisa lanjut naik ya, setidaknya ke V-line. Tapi ingat sentimennya asing masih jualan. Untuk stop pick hari ini kita tadi ada di Mika. Kita ada di Mika. Ada MDKA buy on weakness. Terus ada satu lagi apa ya? Saya lupa. Nanti coba saya share di grup. Adi, konstruksi saya masih belum oke. Konstruksi masih belum oke. Saya masih belum lihat sesuatu yang, oh ya BRI. Oke, betul BRI. Tapi BRI posisinya ini ya, sudah agak tinggi, jadi agak riskan. Jadi buat yang baru mau masuk, saya tidak menganjurkan. Oh, BCA juga ya, tapi Senin libur. Kalau Senin libur ya hati-hati long weekend. Jadi jangan terlalu agresif dulu deh, ya. Sementara Mika dan MDKA dulu deh. Yang lain-lain kayak BCA, BRI tergantung masing-masing. Saya nggak tahu seberapa besar Bapak Ibu bisa take risk ya, take risk seberapa besar. Oh, saya lupa. Ini dia SMGR. Saya besok menanti apakah dia besok bisa break V-line apa besok koreksi. Wah, saya suka kalau dia bisa break ini. Ini saya pernah bilang kalau SMGR ke 10.000 lah paling nggak. 10.000 dulu deh target saya.
Moga-moga tercapai doa saya, dikabulkan doa saya. Ya, gitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di besok hari. Terima kasih atas atensinya. Happy cuan dan stay healthy.